Pengertian analisis wacana. Analisis wacana adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami, memeriksa, dan mengurangi teks atau wacana tertulis atau lisan dengan tujuan untuk mengungkapkan makna, pola bahasa, dan konstruksi sosial yang terkandung di dalamnya. Kemudian ruang lingkup analisis wacana. Yang pertama yaitu teks wacana, kemudian makna, lalu yang ketiga struktur bahasa, keempat konteks, yang kelima fungsi dan tujuan, kemudian kohesi dan koheren, kemudian analisis sosial, analisis kritis, metode analisis, dan konteks multimodal. Kemudian keterkaitan analisis wacana dengan cabang linguistik yang lain. Yang pertama yaitu linguistik terapan, yang kedua sosiolinguistik, kemudian yang ketiga pragmatik, yang keempat semiotika, kemudian psikolinguistik, antropologi linguistik, kemudian kajian media dan kajian gender. Unsur-unsur internal wacana yang pertama yaitu kata dan kalimat. Contoh yang terdapat pada unsur kata yaitu kata benda, nomina, kata kerja atau verba, kata sifat adjektiva, kata keterangan adverbia. Contoh yang terdapat pada unsur kalimat yaitu subjek, predikat, objek, dan frasa. Kemudian teks, konteks, kemudian konteks. Unsur-unsur eksternal wacana yang pertama yaitu implikator. Implikator adalah makna yang tidak diungkapkan secara langsung dalam suatu pernyataan tetapi dapat disimpulkan atau diinferensikan dari konteksnya. Presuposisi merupakan konsep dalam bahasa dan pragmatik yang mengacu pada asumsi yang dianggap benar diterima atau sudah ada sebelum pembicara membuat suatu pernyataan. Contohnya, dalam kalimat tidak lagi ada susu. Presuposisinya bahwa ada susu sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu referensi. Referensi adalah cara bahasa merujuk pada objek, orang, atau konsep tertentu dalam teks atau wacana. Referensi dapat bersifat eksplisit atau implisit. Kemudian yang keempat yaitu inferensi adalah proses mental di mana pembaca atau pendengar menarik kesimpulan atau makna tambahan berdasarkan informasi yang ada dalam teks atau wacana. Pengertian kohesi. Kohesi adalah konsep yang digunakan dalam linguistik dan sastra untuk menggambarkan bagaimana kata-kata, frasa, dan kalimat saling berhubungan. Unsur kohesi yang pertama, unsur kohesi referensi yang terbagi menjadi 4 yaitu kohesi referensi pronominal, kohesi referensi nominal, kohesi referensi temporal, dan kohesi referensi spesial. Kemudian yang kedua yaitu unsur kohesi substitusi, terbagi menjadi 3 yaitu substitusi kata ganti, substitusi kata, substitusi frasa. Kemudian yang ketiga yaitu unsur kohesi elipsis, terbagi menjadi 4 yaitu elipsis kata ganti, elipsis kata, elipsis frasa, dan elipsis kalimat. Yang keempat yaitu unsur kohesi konjungsi yang terbagi menjadi 4 yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi penyamaran, konjungsi adversatif, kemudian konjungsi subordinatif, konjungsi kausal, dan konjungsi temporal. Unsur kohesi sinonim terbagi menjadi 3 yaitu sinonim kata ganti, sinonim kata, kemudian sinonim frasa. Yang keenam yaitu unsur kohesi antonim terbagi menjadi 4 yaitu penggunaan antonim dalam kalimat kontrastif, yang kemudian penggunaan antonim dalam kalimat komparatif, yang ketiga penggunaan antonim untuk menyoroti perubahan, dan penggunaan antonim dalam argumen. Yang ketujuh yaitu unsur kohesi hiponim terbagi menjadi 3 yaitu penggunaan hiponim untuk memberikan detail, penggunaan hiponim dalam konteks ilmiah atau teknis, kemudian yang ketiga yaitu penggunaan hiponim dalam penjelasan. Yang kedelapan unsur kohesi repetisi terbagi menjadi 3 yaitu pengulangan untuk penekanan, pengulangan untuk kelancaran teks, pengulangan untuk efek retorika. Yang kesembilan yaitu unsur kolokasi terbagi menjadi 4 yaitu kolokasi verbal, kolokasi adjektiva, kolokasi nominal, dan kolokasi adverbal. Yang ke-10 yaitu unsur kohesi ekuvalensi terbagi menjadi 5 yaitu ekuvalensi semantik, ekuvalensi struktural, ekuvalensi fungsional, ekuvalensi pragmatik, dan ekuivalensi budaya. Koherensi analisis wacana. Hubungan semantis menurut Krida Laksana. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Hubungan ini mengungkapkan hubungan antara suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkannya. Contohnya, karena hujan deras, jalan menjadi licin dan menyebabkan kecelakaan. Kemudian yang kedua yaitu hubungan sarana hasil. Hubungan ini mengungkapkan hubungan antara suatu tindakan atau usaha dengan hasil yang dicapai. Hubungan alasan sebab salah satu kalimat menjawab pertanyaan. Contohnya, apa alasannya dia harus menyelesaikan studinya pada semester ini? Sekarang dia sudah semester 14.
Kemudian yang keempat yaitu hubungan sarana tujuan. Hubungan ini mengungkapkan hubungan antara suatu tindakan atau usaha dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima yaitu hubungan latar kesimpulan. Hubungan ini mengungkapkan antara hubungan dan latar belakang dengan kesimpulan yang diambil. Contohnya, setelah mengetahui fakta-fakta yang ada, dia akhirnya menyimpulkan bahwa keputusan yang dia ambil sebelumnya salah. Kemudian yang keenam yaitu hubungan kelonggaran hasil. Hubungan ini mengungkapkan hubungan antara suatu tindakan atau usaha dengan hasil yang dicapai yang tidak terlalu ketat. Contohnya, meskipun tidak belajar dengan sangat giat, dia masih bisa mendapatkan nilai yang cukup baik dalam ujian. Yang ketujuh yaitu hubungan syarat hasil. Hubungan ini mengungkapkan hubungan antara syarat dengan hasil yang dicapai. Yang delapan, hubungan perbandingan. Hubungan ini mengungkapkan hubungan antara perbandingan antara dua hal atau lebih. Hubungan parafrastis. Hubungan ini mengungkapkan hubungan antara suatu kalimat dengan kalimat lain yang memiliki makna yang sama. 10. Hubungan aplikatif. Hubungan ini mengungkapkan hubungan antara suatu kalimat dengan kalimat yang memiliki makna yang luas. Contohnya, dia sangat senang bermain sepak bola. Hal ini menunjukkan bahwa dia memiliki minat yang besar dalam olahraga. Yang ke-11, hubungan aditif. Hubungan aditif waktu. Hubungan ini mengungkapkan hubungan antara waktu dengan peristiwa yang terjadi. Contohnya, setelah menyelesaikan tugas rumah, dia kemudian pergi ke toko untuk membeli makanan. Lalu yang ke-12 yaitu hubungan identifikasi. Hubungan ini mengungkapkan hubungan antara suatu hal dengan identitas atau karakteristiknya. Contohnya, dia sangat senang membaca buku. Hal ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang pembaca yang rajin. Yang ke-13 yaitu hubungan generik spesifik. Hubungan ini mengungkapkan hubungan antara suatu hal dengan asal-usul atau sumber. Contohnya, bahasa Indonesia memiliki banyak kata serapan dari bahasa-bahasa asing seperti bahasa Belanda dan bahasa Arab. Yang ke-14 yaitu hubungan ibarat. Hubungan ini mengungkapkan hubungan antara suatu hal dengan perumpamaan atau perbandingan. Contohnya, dia berlari seperti kuda yang sedang berlomba di lapangan. Klasifikasi wacana berdasarkan bentuk. Yang pertama, wacana naratif. Wacana yang banyak dipergunakan untuk menceritakan suatu kisah atau peristiwa. Wacana naratif bertujuan untuk menghibur atau memberikan hiburan kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua yaitu prosedur wacana yang digunakan untuk memberikan petunjuk atau keterangan mengenai suatu proses atau cara melakukan sesuatu. Yang ketiga, expository. Wacana yang bersifat informatif dan berfungsi untuk memberikan penjelasan atau informasi mengenai suatu topik atau fenomena. Wacana expository. Yang keempat, hortatory. Wacana yang berfungsi untuk mempengaruhi atau membujuk pendengar atau pembaca untuk melakukan sesuatu atau mengubah pandangan mereka mengenai suatu hal. Yang kelima, dramatik. Wacana yang digunakan dalam drama atau teater. Wacana dramatik berfungsi untuk menghibur atau memberikan hiburan kepada penonton. Keenam yaitu epistoleri. Wacana yang berbentuk surat atau korespondensi. Yang ketujuh, seremonial. Wacana yang digunakan dalam upacara atau acara resmi. Wacana seremonial bertujuan untuk memberikan penghormatan atau ucapan kepada pihak yang bersangkutan. Analisis wacana iklan merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis bahasa yang digunakan dalam iklan dan mengaitkannya dengan ideologi yang terkandung di dalamnya. Kemudian, visual metafor atau metafora visual adalah representasi dari suatu konsep, tempat, benda, atau gagasan yang melalui gambar visual yang menunjukkan asosiasi. Dan yang terakhir, image construction in tertiary institusi atau konstruksi citra di perguruan tinggi merupakan proses membangun dan memelihara citra positif sebuah universitas atau institusi pendidikan tinggi.